di sebuah kebun karet di Cipari, Cilacap. Nama ini berbisik pelan. Tanah kafir, tempat yang sunyi, namun menyimpan cerita tentang malam mencekam, lubang-lubang tanah, dan orang-orang yang tak sempat berpamitan. Video ini tidak menampilkan kekerasan. Kita melihat sejarah dengan empati agar dipahami, bukan untuk membenci. Warga menyebutnya tanah kafir di area perkebunan karet Cawati, Cipari. Diperkirakan berjarak sekitar 500 meter dari TPU Singaranting. Namun berada di bukit berbeda, terpisah ngarai. Kini hamparan itu tak punya penanda, hanya kebun karet yang senyap. Penamaan yang keras ini lahir dari masa ketika terang dan gelap bercampur dan ketakutan menutup celah untuk bertanya. Seorang saksi lokal, Juma, menunjuk hamparan datar sebagai area penguburan. Ia menyebut lubang-lubang dibuat di berbagai titik ketika satu terpakai, esok hari lubang lain disiapkan. Setiap lubang, katanya, memuat 9 hingga 12 orang. Kadang dibuat untuk sekitar 20 orang sekaligus. Dari pola lubang dan kapasitasnya, ia memperkirakan total korban di tanah kafir bisa mencapai 100 jiwa. Ini adalah perkiraan sejarah yang menunggu verifikasi. Eksekusi, kata warga, sering terjadi tengah malam hingga dini hari. Ada deru truk, lalu rentetan suara yang tak ingin diingat. Pagi harinya, lubang-lubang ditutup oleh kuli perkebunan. Rutinitas yang dingin mengubah hutan karet menjadi halaman sunyi. Dari bab sejarah, Ja'far, seorang tokoh Nahdlatul Ulama setempat pada 1965, mengisahkan gudang garam di Majenang yang menjadi kamp tahanan tempat orang menunggu giliran, dengan panggilan malam yang berarti perjalanan tanpa kepulangan. Kesaksian seperti ini berserak menjadi fragmen yang menuntut penelusuran lebih jauh. Aktivis setempat menyebut sejumlah titik lain di barat Cilacap, Penyarang, Sidareja, Sempayak, Karangbolang, Singkup, Babakan, Bantar, hingga Jambe 5. Namun, koordinat pastinya belum dipastikan. Disinilah perlunya kerja panjang, metodologi yang hati-hati, forensik yang ketat, dan keberanian sosial untuk membuka kembali halaman masa lalu. Peristiwa 1965 menyisakan luka berlapis pada keluarga korban, pada ingatan kampung, juga pada cara kita memandang satu sama lain. Laporan-laporan lokal mendesakkan satu harapan: pembongkaran dan identifikasi korban agar sejarah dibaca lebih adil. Bahwa label PKI tak menutup fakta individual tentang siapa yang ditangkap, mengapa, dan bagaimana. Menggali kebenaran bukan sekadar soal angka, tetapi nama, wajah, dan cerita orang-orang yang hilang. Ini menuntut kesabaran, prosedur yang manusiawi, dan jaminan bahwa pengungkapan tak dipakai untuk melahirkan kebencian baru. Hari ini, tanah kafir hanyalah hamparan kebun karet, tanpa tugu, tanpa nama, tempat tanpa penanda, membuat ingatan mudah pudar. Namun, mungkin justru di sanalah kita belajar bahwa tanda yang paling penting adalah keberanian untuk mengingat di benak warga, di pelajaran sekolah, di percakapan keluarga. Kisah ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami, untuk memberi ruang pada yang tak terdengar, dan menautkan kembali yang tercerai di memori. Sejarah untuk diingat agar tak terulang. Jika Anda punya cerita,
atau arsip keluarga, bagikan dengan hormat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.